itu kembalinya ke kita masing-masing. Kalau saya rekomendasikan kita memilih mendapatkan yang lebih kuat. Fisabilillah itu adalah orang yang berperang di jalan Allah. Misalkan ada disalurkan melalui Basnas. ya, kalau Basnas kan ya, kita harus tahu dulu sistemnya, ya kinerjanya. Itu yang walau saya juga tidak tahu. Ya. Tapi kalau memang kita tidak tahu, yang kita tahunya adalah memang profesional amanah di bidang itu, ya kita tidak masalah juga. Artinya misalkan pihak Basnas mengatakan saya akan salurkan ke ini. Setelah kita cek, oh ini termasuk yang apa? Yang termasuk yang 8 tadi sesuai ya, tidak masalah juga. Ya. Berarti masjid juga punya bisa membuat program seperti itu Ustaz ya, menyalurkan untuk zakat mal itu tadi insya Allah bisa juga ya. Memang ada yang menguatkan pendapat bahwa sebaiknya ambil zakat itu dari pihak pemerintah karena ada ayat yang berbunyi khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Ambillah dari mereka ya zakat sebagai pensuci dan pembersih mereka. Kata-kata ambillah ini menunjukkan bahwa kalau nggak bayar harus dipaksa gitu. Dan itu tidak mungkin kalau masjid, pasti punya kekuatan gitu. Makanya di zaman Abu Bakar kan diperangi bahkan. Idealnya memang kalau pendapat yang lebih kuat sebenarnya harusnya yang bergerak di bidang zakat, artinya yang memungut zakat itu harusnya pemerintah menunjuk lembaga tertentu seperti Basnas tadi, itu harusnya begitu. Orang-orang yang kurang percaya kalau bersangkutan dengan itu. Walau alam ya kadang-kadang orang kurang percaya ya. Itu loh. Tapi kalau kita ringankan pendapat itu sebenarnya makna amil zakat ini sebenarnya kalau dicari dalam hadis-hadis yang lain juga sifatnya umum. Siapapun yang diberi amanah, diberi kepercayaan untuk mengambil, memungut, menyalurkan, tidak masalah. Artinya masjid buka sendiri, yang penting kan ada jelas pertanggungjawabannya di bawah naungan yayasan atau apa, tidak masalah. Bukan pribadi-pribadi yang. Berarti peruntukannya yang namanya zakat mal itu harus jelas Ustaz ya, dari 8 golongan itu tadi intinya gitu. Berarti misal masjid ada program seperti itu, kita harus bisa menjelaskan dan menghitung intinya gitu. Kalau bukan untuk bangunannya gitu. Tetap kalau zakat pekerjaan atau jual beli Ustaz, berarti harus ada nisab. Nisab itu kan uang yang minimal atau yang berhenti Ustaz gitu. Kalau siklus seperti apa Ustaz? Jadi misal nisabnya 80 juta, tapi uang ini selama 80 juta ini selalu berputar gitu Ustaz. Apa tetap itu kehitung nisab? Ya, jadi untuk zakat mal yang perdagangan, perniagaan itu dihitungnya dari untung bersih sama stok barang yang bergulir, stok barang juga ikut. Nah, kalau uang yang disimpan ini masuknya kategori bukan perniagaan, tapi lebih kepada dikonversikan, disamakan, dikiaskan dengan emas perak. Karena di masa lalu emas perak sebagai uang, ya. Jadi kalau yang digulirkan, yang dizakati bukan modalnya. Walaupun modalnya 1 miliar, udah jauh dari nisab kan. Tapi yang dihitung bukan 1 miliarnya, tapi untung bersih ditambah stok barang itu, bukan yang tersimpan uangnya. Jadi bersih ini termasuk sudah selesai utang-utang, beban-beban. Misalkan usaha itu kan harus bayar listrik, harus bayar pajak, dipotong semuanya bersih. Bersihnya digabung sama kalau berupa stok barang ya, itu barang yang dan di situ bukan peralatan, mesin jahit, nggak ada zakatnya. Yang dizakati itu barang yang digulirkan. Dihitung bulat berarti Ustaz ya. Misal kita tiap bulan keuntungan katakanlah 10 juta misal. Kalau 12 bulan kan sudah 120 juta. Berarti udah masuk nisab. Walaupun uangnya itu kita pergunakan. Iya. Tetap masuk harus hitungannya yang dihitung, bukan jumlah uangnya yang kita simpen. Iya, jadi intinya dari setiap bulan kan kita hitung untung bersihnya ada, setelah dikurangi beban listrik, bayar karyawan. Ya, intinya udah bersih. Bersih. Nah, itu yang bersih itu yang akan dizakati. Diakumulasi selama 12 bulan itu tadi. Dan walaupun uangnya tetap muter kan gitu, tapi itu dianggap untung bersih. Beda dengan uang yang diem. Kalau uang yang sama sekali diem itu yang zakatnya zakat seperti emas perak tadi. Dihukuminya sebagai emas perak.
bukan perniagaan. Sebetulnya Kalau pembukuan di situ. kalau berupa bangunan, kemudian peralatan, armada itu tidak ada zakatnya, kecuali bangunan yang memang itu untuk menghasilkan. Jadi dari bangunan itu yang menghasilkan uangnya. Contohnya hotel, Kontrakkan rumah, kalau misal rumahnya dapatnya hasil kontrakan nisofnya 80 juta misalnya. Iya. Kita dapat hasil dari kontrakan 100 juta berarti sudah masuk Ustaz. iya, jadi dari untungnya. Walaupun rumahnya itu lebih dari satu, intinya total nominalnya Iya, Ustaz. jadi yang dihitung adalah dari penghasilannya, Oh. bukan dari asetnya. Ya. Bukan wah rumahnya punya hotel 100 miliar. Iya, potong bukan terus, hotelnya. tapi dari hasil sewa hotelnya. Hasil bersihnya itu Iya, kan. Hasil segini saya tadi tanya itu loh. Ya maaf ya, kan ada sebagian orang yang bilang gini. Kalau dulu sudah masuk di negara tidak usah makanya saya ini ya saya jadi ragu gitu gimana ini kan takutnya nanti kita ini salah gitu loh. Jadi periodisasi namanya ya, periodenya zakat mal itu kalau berupa zakat emas, perak, perdagangan, kemudian emas, perak, perdagangan, termasuk di dalamnya tabungan itu kan per tahun. Kalau yang pertanian tiap panen. Kemudian kalau termasuk barang temuan kayak nemu harta karun itu kan saat ditemukan. Nah jadi tidak sama. Tapi kalau yang tadi berupa emas, perak itu sama dengan tabungan. Ya. Itu setiap tahun, bukan hanya sekali. Terus itu ya. tapi yang dengan catatan tadi harus dimiliki 1 tahun, bukan sebagiannya setahun, sebagiannya tambahan baru. Seperti saya sampaikan tadi, ternyata kita punya uang 70 juta sudah dipegang 1 tahun. Nah pas mau tutup buku kurang sebulan, ada tambahan lagi masuk 50 misalkan, jadi 120 juta. Nah ini belum termasuk nisab karena yang 50 ini belum 1 tahun. Dia tidak bisa langsung digabungkan. Jadi yang nisab syaratnya nisab haul, artinya sudah sampai batas minimal dan dimiliki 1 tahun. Kalau masih sebagiannya 1 tahun, sebagiannya belum berarti. Berarti lebih aman tiap bulan. Kalau tiap bulan bukan zakat namanya. kita tidak tahu nanti pengeluaran mendadak. Misalkan kita belum bisa memutuskan ini sampai nisab atau tidak. Kalau untuk dagang jasa Tidak bisa juga. Karena gini, Sedekah. namanya pengeluaran itu misalkan kalau sudah kita putuskan saya kayaknya kalau dihitung perkiraan setahun sudah nisab, berarti saya bayarkan per bulan. Tahu-tahu di bulan yang ke-6 saya misalkan ada yang kecelakaan, uang itu keluar dan akhirnya tidak nyampe nisab. Kita tidak tahu dalam setahun itu pengeluaran kita apa. Harus ditunggu dulu sampai pengeluarannya berapa, apakah sisanya itu sudah sampai nisab atau tidak. Nah, kalau sudah terlanjur dibayarkan tiap bulan, ternyata tidak nyampe nisab karena ada pengeluaran yang besar di kemudian hari. Belum bisa diputuskan. Nah, zakat itu harus 1 haul tahun. namanya, 1 tahun, bukan bulanan. Terus kalau itu kalau misalnya uang itu tadi itu sudah dibelikan barang gitu, misalnya gini, selama kita memiliki uang lebih dari lebih dari 1 tahun, Waalaikumsalam warahmatullahi. ternyata terus uang tadi kita misalnya punya uang sudah lebih nisab, terus di tahun kedua itu uang tadi sudah dibelikan rumah, atau dibelikan tanah atau apa. Nah itu yang otomatis misalnya kan katakanlah misalnya 200 tadi ya, mas 100 dibelikan 200 kan tetap kita zakat ini yang 200 ini apa 100 ini? Ya, sisanya kalau sampai nisab, sisanya. Karena yang sudah berupa berarti yang barang, tidak. berupa nanti tidak ya. Kecuali barangnya berupa emas lain lagi. Tapi kalau berupa barang rumah, mobil yang tidak dibuat untuk usaha, dalam arti tidak menghasilkan dari uang dari rumahnya, Ya. maka tidak ada zakat. Sama dengan punya mobil 10, mobilnya tidak ada zakatnya. Tapi kalau dia direntalkan, maka yang dizakatnya adalah hasilnya. Nah, kalau rumah ini tadi diberikan hanya untuk aset saja, dari 200 diberikan 100 sehingga akhirnya yang zakat yang tersisa ini, yang rumahnya tidak ada zakat. Untuk saat ini Ustaz, mohon maaf molor lagi. Oke, nggak apa-apa. Jumlah nisab untuk saat ini tuh
perkiraan berapa Ustaz? Kalau Kalau untuk- diuangkan. Kalau untuk perniagaan atau perdagangan dan juga termasuk emas perak itu harus dihitung batas nisabnya adalah 85 gram 84 80 konversinya saya lupa 86 ya. Rata-rata para ulama mengkonversinya 85 gram emas murni tapi. Nah, kita ikuti saja harga emas murni per gramnya berapa. Jadi tidak stagnan tergantung naik turunnya harga emas. Kalau harga emas hari ini 1,5 tinggal ngalikan dari Kali 85 itu tadi. Insyaallah. Antam. yang dihitung emasnya emas murni karena juga di pasaran kan ada emas yang campur titanium. Siap, siap, siap. Ya, intinya konversi ke emas itu selamanya sampai kapanpun berlaku tergantung harga emas. Soalnya ada teman dokter itu tiap jadi diambilkan jasanya langsung dipotongkan dosa dikeluarkan Keluarkan dari apa itu? dari penghasilan jasa. Keluarkannya tiap bulan. Iya. Sebenarnya ada istilah haul artinya 1 tahun untuk perniagaan.